Lulusan Harvard mempermalukan, quote, mempermalukan Presiden Republik Indonesia, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas, saya mau kasih contekan ya, untuk teman-teman dari satu buku berjudul Rahasia Sukses ala Harvard ya. Nah, contekannya begini. Uang dapat membiarkan uang dan keturunannya dapat membiarkan lebih banyak uang ya. Uang dapat membiarkan uang dan keturunannya dapat membiarkan lebih banyak uang. Jadi uang memberanakan uang, uang memberanakan anak cucu bernama uang. Itu contekan saya buat kita semua yang ingin hidup lebih lagi dari ya tingkat kesejahteraan yang dicapai hari ini. Tapi kita tidak bicara soal uang. Kita mau bicara tentang sosok Tom Lembong yang viral beberapa waktu lalu ketika bereaksi dengan ketika namanya disebut oleh Gibran dalam debat Cawapres terkait dengan contekan yang diberikan Pak Tom Lembong kepada Caimin. Nah, tentu kita kenal Harvard adalah salah satu the best university in this world ya. Jadi banyak orang bahkan untuk bisa sampai ke sana tentu perjuangan pertaruhannya tidak main-main ya. Untuk bisa kabarnya, untuk bisa kuliah di sana harus membayar satu semester sekitar hampir 1 miliar atau bahkan lebih dari 1 miliar. Karena kampus ini adalah kampus yang bisa meluluskan ya lulusan-lulusan alumni-alumni yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di dunia, tidak kurang dari belasan, ya bahkan mungkin lebih sekarang, banyak kepala negara yang merupakan alumni, bahkan lebih dari 150-an penerima Nobel itu berasal dari Harvard. Artinya kita tahu bahwa kompetensi, kualitas dari lulusan-lulusan Harvard itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya pun ya I have a dream to visit Harvard too. Ya, ya someday lah, ya begitu. Nanti, tapi kita tidak mau bicara soal Harvard-Harvardnya ya. Kita bicara tentang kalau ini sampai kedengaran alumni Harvard, bagaimana mereka menilai ya terkait dengan ada alumninya di Indonesia yang kemudian diprotes oleh banyak kalangan pihak, bahkan orang sekelas Luhut, kemudian quote marah ya kepada Tom Lembong karena dinilai terlalu merendahkan presiden ya dalam hal ini ketika menyebut ayahnya Gibran juga saya kasih contekan ya kira-kira seperti itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah kita memang punya krisis dalam etika birokrasi ya. Kita salut hormat, saya respect, bangga sekali kalau mendengar ada lulusan-lulusan Harvard, ya, lulusan-lulusan Stanford, lulusan-lulusan MIT, ya, atau kuliah-kuliah di universitas yang luar biasa, ya, tempat berkumpulnya para orang-orang hebat secara intelektual. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan ke depan tentang bagaimana kita menata soal etika birokrasi kita ya, etika relasi kerja dan sebagainya. Saya ingin bicara tentang contekan ya. Ini kesannya itu Pak Tom kita ini, Pak Tom Lembong ini ya memberikan nilai 0 kepada presiden ya. Memberikan nilai 0 kepada presiden karena memberikan contekan. Saya mau garis bawahi perbedaan ya. Yang jelas hadirnya Pak Tom Lembong itu karena ya ada seorang yang memenangkan kontestasi orang nomor 1 di Republik ini. Jadi bagaimanapun juga presiden adalah orang yang paling hebat dari semua pembantu-pembantu yang ada. Dari semua kita yang ada. Karena apa? Dia menjadi to be the number one in our republic. Ya, menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Itu tidak main-main ya. Nilainya tinggi sekali. Nah, bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan ya menerima contekan ya, seolah-olah mengatakan ya 0 itu ya. Ini ada perbedaan. Ini pesannya di sini ya. Ada perbedaan antara contekan dalam artian kata kerja mencontek ya. Artinya ketika dikasih contekan berarti kan Jokowi mencontek ya.
mencontek artinya dia tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan, Senkot bisa dikatakan bodoh, tidak terpelajar, dan sebagainya. Padahal saya mengatakan, untuk bisa menjadi orang nomor satu, ya itu bukan sesuatu yang hanya orang yang terpilih, hanya orang yang cerdas, hanya orang yang memiliki kompetensi dewa, Senkot, itu yang mampu menjadi the number one in our country, in our state. Ya, presiden nomor satu, ya gitu. Sekalipun tampaknya seperti ya biasa orang kebanyakan yang tidak mengumbar segala sesuatunya, polos dan sebagainya, ya. Tapi di dalam diri seorang Jokowi ya tersimpan seluruh potensi sesuatu yang luar biasa, ya. Karena itu dia mampu untuk mendeteksi mana orang-orang cerdas, dan Pak Tom Lembong di sini adalah salah seorang putra terbaik Indonesia yang kemudian diberdayakan oleh beliau, ya. Nah, tugas beliau apa? Ya, bukan memberi contekan. Ya, nah, saya kasih analoginya begini dalam sepak bola, ya. Dalam sepak bola itu ada istilah sontekan. Itu sontekan, ya. Artinya ada striker yang membawa bola, dia lari membawa bola, kemudian ada temannya di sebelah dan dia kasih, kemudian disontek sedikit bolanya untuk melewati ya penjaga belakang dan kemudian gol gitu loh. Itu sontekan, ya. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia itu KBBI itu ya menyontek itu dari kata sontek, ya. Sontek itu artinya memberikan sentuhan sedikit. Jadi Pak Lembong di sini sebenarnya tidak memberikan semuanya, tetapi memberikan sontekan, sentuhan sedikit yang kemudian dipertimbangkan oleh Jokowi, ya. Apakah ini layak untuk disampaikan atau tidak. Jadi bukan mentah-mentah kemudian Jokowi akan sebagai presiden akan menyampaikan itu. Itu bahaya bagi negara. Ya, menyontek itu adalah 100% menyalin semua apa yang dikasih. Tapi bicara tentang sontekan is very different. Ya, jadi mengambil bagian-bagian tertentu yang dianggap ya merupakan informasi dari pekerjaan dari tanggung jawab yang dilakukan. Misalkan ketika Pak Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dan atau penanaman modal, ya investasi. Ini harus diketahui oleh publik gitu loh, ya. Jadi catatan kita hari ini, sontekan kita hari ini adalah berbicara tentang jangan-jangan nanti alumni Harvard bereaksi terkait dengan peristiwa ini. Tapi ya kita lihatlah, paling tidak kita hargai bahwa Pak Tom Lembong ini adalah warga negara kita yang punya potensi yang luar biasa, karena itu dia diangkat sebagai kapten bagian dari kapten tim pemenangan, ya, tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Saya kira sekali lagi kita harus mengatakan Jokowi adalah the best man, ya, the man in our republic. Ya, semua contekan itu hanya semua menteri-menteri catatan yang dikasih oleh menteri itu bukan contekan tapi sontekan, bukan partai politik.